Pemberangkatan ratusan ontelis yang tergabung dalam Kosti Mojokerto Raya berkeliling wilayah Mojokerto mengawali pelepasan kontingen Kormi Kabupaten Mojokerto di ajang Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat yang akan digelar 26 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Tiba di garis finish halaman Pemkab Mojokerto, para pengurus Kormi dan ontelis Mojokerto mengikuti upacara pemberangkatan kontingen Kormi yang dilepas langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albara. Dalam kesempatan ini, para atlet Kormi Kabupaten Mojokerto memperagakan tarian festival di ajang Fornas ke-8 dengan tema pengangkatan Gajah Mada sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit. Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Muhammad Albara mengatakan agar para peserta dapat memberikan penampilan terbaiknya sehingga bisa menjadi juara. Selain itu, Bupati Mojokerto juga berpesan untuk turut serta menjaga nama baik Kabupaten Mojokerto di kancah nasional ini. Para atlet sekalian harus ingat, berlomba itu penting, tetapi sportivitas adalah segalanya. Junjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, jaga nama baik daerah, dan tunjukkan bahwa kontingen Mojokerto tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga berjiwa besar. Di ajang Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat, tim Kormi Kabupaten Mojokerto memberangkatkan 18 orang. Dari sekian banyak cabang yang dipertandingkan, Kormi Kabupaten Mojokerto mengikuti satu cabang, yakni cabang festival dengan tema Gajah Mada. Untuk memberikan semangat kepada para atlet yang akan bertanding, Bupati Mojokerto Muhammad Albara dan Wakil Bupati Mojokerto Dr. Rizal Octavian melepas ratusan burung dara sebagai bentuk dukungan kepada para atlet. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kota Kediri menjadi tuan rumah acara Musyawarah Komisariat Wilayah 4 Muskomwil 4 ke-13 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar 16 hingga 18 Juli 2025. Momen penting serta strategis ini berlangsung bersamaan dengan hari jadi Kota Kediri ke-1146. Serangkaian acara digelar untuk menyambut delegasi 13 kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah 4 yang datang di Kota Tahu. Diawali dengan gala dinner di Balai Kota Kediri, kemudian para delegasi diajak berkeliling menyusuri Jalan Doho naik becak. Kedatangan para wali kota maupun wakil wali kota disambut antusias pelajar maupun warga. Para delegasi tampak terkesan dengan keramahan tersebut. Muskomwil 4 ke-13 APEKSI kali ini mengusung tema Semangat Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kota Mapan. Dihadiri wali kota dan wakil wali kota atau perwakilan dari Kota Madiun, Blitar, Mojokerto, Batu, Malang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Denpasar, Mataram, Bima, dan Kota Kupang. Dalam rapat pleno, Wali Kota Kediri mengatakan tantangan kota-kota di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan RPJPN Bappenas, lebih dari 56% penduduk Indonesia kini tinggal di wilayah perkotaan dan diperkirakan terus meningkat hingga 70% pada tahun 2045. Selain itu, wali kota termuda ini juga mengingatkan masalah pengelolaan sampah, ancaman bencana alam, serta pengentasan kemiskinan. Menurutnya, urbanisasi cepat tanpa perencanaan inklusif dapat menimbulkan kantong-kantong kemiskinan dan memicu konflik sosial hingga hilangnya identitas budaya lokal. Sementara itu, Ketua Komisariat Wilayah 4 APEKSI sekaligus Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, forum ini menjadi tempat untuk menguatkan solidaritas antar kota dan langkah sinergi sebagai bekal pembangunan. Muskomwil 4 ke-13 akhirnya memilih Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sebagai Ketua APEKSI Komwil 4 periode 2025-2027. Wahyu Hidayat akan mengawal 10 program Rakernas APEKSI serta rekomendasi dari Muskomwil. Rangkaian acara Muskomwil 4 APEKSI di Kota Kediri juga memberikan ruang bagi para istri kepala daerah untuk saling berinteraksi dan berbagi ide melalui City Tour and Ladies Program bersama Ketua TP PKK Kota Kediri, Faikoh Azizah Muhammad Koimudin. Mereka diajak mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kota Kediri, diantaranya pabrik rokok Gudang Garam Unit 8 dan kemegahan Bandara Internasional Doho Kediri yang memadukan konsep modern dan sentuhan budaya lokal. Destinasi selanjutnya Tenun Ikat Medali Mas Bandar Kidul yang menjadi industri kerajinan andalan Kota Kediri dan sudah ada sejak 35 tahun lalu.
Produksi tenun ikat bahkan sudah menembus pasar nasional dan internasional. City Tour kemudian diakhiri menuju sentra wisata berbelanja oleh-oleh khas kota Kediri, yakni tahu takwa, getuk pisang, dan stik tahu. Rangkaian Muskomwil Apeksi dirayakan oleh Pemkot Kediri dengan karnaval budaya. Warga tampak antusias menyaksikan atraksi peserta karnaval yang menunjukkan keunikan kesenian dan budaya. Gemerlap Apeksi Night Carnival digelar sepanjang 2 km di Jalan Doho yang menampilkan budaya dan kesenian daerah dari 13 kota anggota Muskomwil 4 Apeksi. Apeksi Night Carnival menurut Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali merupakan persembahan khusus Kota Kediri kepada tamu Apeksi dan masyarakat Kota Kediri. Event ini juga sejalan dengan visi misi pemerintah yaitu Kediri City Tourism serta Kediri Ngangeni. Dengan adanya event seperti ini, saya yakin akan banyak orang yang kangen dan ingin hadir ke Kota Kediri untuk memeriahkan atau menyaksikan event Kediri Night Carnival atau Apeksi Night Carnival. Sementara itu bersamaan dengan Muskomwil Apeksi, Wali Kota Kediri mendampingi kunjungan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya ke Pasar Grosir Ngeronggo. Wamendak memantau pasokan beberapa komoditas seperti sayur dan buah, sekaligus memastikan harga bahan pokok masih stabil. Wamendak juga mengunjungi sentra produksi kain tenun ikat Bandar Kidul. Wamendak tampak antusias mengikuti tahapan produksi kain tenun. Kementerian Perdagangan siap membantu UMKM untuk terus berkembang melalui program UMKM Bisa dengan membantu membuka pasar ekspor yang lebih luas. UMKM ini merupakan sektor otomotif dari pertumbuhan ekonomi nasional kita. Kurang lebih 60% dari total PDB kita adalah dari sektor UMKM. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa ternyata penggerak UMKM 64% adalah perempuan. Akhir dari rangkaian Muskomwil 4 Apeksi ke-13 ditandai dengan goes bersama para kepala daerah menuju Taman Berantas, kemudian menyebar benih ikan dan tanam pohon bersama di sekitar aliran Sungai Berantas. Tidak hanya menerapkan gaya hidup sehat, momen ini juga menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sejumlah kepala daerah mengapresiasi sekaligus memberikan kesan positif kepada Pemkot Kediri yang sukses menyelenggarakan Muskomwil 4 ke-13 Apeksi tahun 2025. Dari Kediri, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidak pasar terus dilakukan ke Bentan. Selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium. Harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Beredar di media sosial, seorang pelajar di wilayah Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar dirundung oleh belasan pelajar teman satu sekolahnya. Tak hanya dirundung, korban juga alami penganiayaan. Mirisnya, perundungan disertai penganiayaan ini dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Dari video viral, Polres Blitar lakukan penyidikan dan memanggil 6 orang saksi dari total 14 anak yang lakukan perundungan. Kami sudah melakukan upaya penanganan dengan serius. Untuk penanganan tersebut diantaranya adalah melakukan fair terhadap korban, permintaan visum pada korban, melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi termasuk dari pihak sekolah. Nah, kemudian hari ini kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang, ya termasuk
pelaku diduga anak. Diduga perundungan di kalangan pelajar SOTP ini karena dendam. Pasalnya, korban juga pernah melakukan aksi yang sama. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Roy Suryo datang ke Mapolda Metro Jaya dengan didampingi tim pembela ulama dan aktivis. Roy datang untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi. Roy CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Nah, hari ini agenda kami ada dua. Ada dua, yang pertama menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya. Yang kedua menyerahkan surat ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat yang pertama berkaitan dengan kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, yang telah meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan berdasarkan gelar perkara Polda Metro Jaya, itu gelar perkaranya tidak melibatkan kami selaku pihak yang berkepentingan dalam hal ini selaku terlapor. Roy Suryo CS juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo untuk dilakukan pemeriksaan ulang di laboratorium forensik guna membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik dirinya. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir pembunuh. Ayam karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turturu. Isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, undang-undang, gerebekan, kritikan Soekarno di Jawa Barat, lengkapinya, jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Gak menerobos gerbang Karena diduga retret meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama veda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah nyelapak perkara? Emang terlalu. Kalian yang so jagoan. Membuat saya untuk mengeluarkan bangga sebagai alumni UGM, Mas. Bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Setelah Dewan TNI menyampaikan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Ini silakan aja. Sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa-apaan. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malapetaka itu ibu ya dicekik. Cak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews File. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling mendorong. Barak militer. Pemain detik-detik Ini proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Hadir dalam iNews sore. Kebakaran terlihat Nasrudal terluka. Dan saya kira Palestina Diparkir. pembunuh. ayam karena non halal. Inti. Jakarta Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait peran pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Isian memeriksa kejelasan. Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api. isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi. berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Kan pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time.
membuat saya untuk menganalisa. Rakyat bersuara. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. Ini dia nih, kuliner unik seblak bakar bumbu kencur topping mozzarella. Dari tampilan dan aroma bakarnya, sudah terbayang dong kelezatannya. Jadi, tidak sabar lagi untuk menyantapnya. Dan benar saja, rasa kejunya benar-benar menempel di lidah. Tidak hanya itu, rasa gurih seblak dengan aroma kencur dan pedasnya sambal menggugah selera makan. Seblak bakar bumbu kencur merupakan kreasi kedai makanan di Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Kaliwates, Jember. Untuk membuatnya, pertama-tama menggodok kerupuk basah hingga kenyal. Kemudian ditiriskan. Selanjutnya kencur dan bumbu rempah lainnya seperti cabai dan bawang putih digerus hingga halus. Setelah halus, disiram minyak mendidih. Terakhir ditaburi mozzarella dan cheese, kemudian dibakar. Menu seblak bakar bumbu kencur ini pun siap dihidangkan. Seblak bakar bumbu kencur. Gimana tesnya? Untuk rasa enak sekali, dengan aroma kencur itu terasa banget, jadi berempah banget. Untuk kepedasannya juga bisa menyesuaikan, jadi ada level-levelnya. Saya menciptakan seblak bakar bumbu kencur, jadi dia perpaduan tradisional dan kekinian. Kekinian itu ada mozzarellanya itu, yang tradisional ada kencurnya, rempah kencur. Satu porsi seblak bumbu kencur topping keju mozzarella sangat murah. Hanya Rp7.000 saja dengan berbagai level kepedasannya. Makin nikmat disantap dengan minuman segar yakni Gummy Ocean yang melegakan tenggorokan. Penasaran kan pemirsa? Ayo langsung dicoba. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Goreng atau bakar mungkin sudah biasa. Namun di sebuah warung makan di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kota Bojonegoro ini, belut dimasak dengan bumbu rujak. Memasak rujak belut ternyata sederhana. Pertama, belut yang sudah dipotong kecil-kecil digoreng. Setelah itu siapkan bumbu rujak seperti kacang goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah bahan lain, ulek hingga halus. Lalu campurkan belut yang sudah matang dengan bumbu rujak. Jangan lupa diberi topping seperti irisan tomat dan bawang merah. Idenya dari bule sendiri, asli sebenarnya rujak belut itu makanan khas dari Brebes, Jawa Tengah. Tahu cuma untuk rasa udah di custom menyesuaikan dari lidah-lidah masyarakat Jawa Timur. Warung makan ini berada di dekat Sungai Begawan Solo sejak 3 bulan terakhir. Harganya terbilang cukup nyaman di kantong, yakni mulai dari Rp25.000. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Teddy Mahdi, iNews melaporkan. Sajian kuliner bakso dengan sensasi yang berbeda bisa Anda temukan di kedai makan yang berlokasi di Tenggulanan Candi Sidoarjo. Bakso yang satu ini berbeda lantaran disajikan dengan kuah rawon. Perpaduan legitnya daging bakso dengan kuah rawon yang gurih dan segar
semakin menggugah selera para pecinta kuliner. Seperti kuliner rawon pada umumnya, bakso ini juga lengkap dengan taburan toge, daun bawang, dan bawang goreng. Enak ini apa lebih enak yang bakso biasa? Lebih enak ini, terasa banget rawonnya. Dengan harga berkisar antara 15 hingga 20.000 per porsi, Anda dapat menikmati bakso rawon dengan 2 pilihan varian, yaitu bakso urat atau bakso telur puyuh. Untuk ini kita ada dua pentol, ini satu pentol telur, yang satu pentol biasa. Kalau untuk pentol telur itu 11.000, kalau yang pentol biasa itu 7.000. Jika tertarik untuk mencicipinya, Anda bisa mampir di kedai bakso rawon tepatnya di kawasan Tenggulanan Candi Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Gambaran memilukan terekam dari kompleks medis Nasser di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Korban luka bergeletakan di lorong rumah sakit yang kewalahan menangani pasien. Sementara itu, keluarga yang berduka menangisi jenazah sanak saudara mereka, melantunkan doa di antara tangis kehilangan. Sedikitnya 32 warga sipil dilaporkan tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka usai serangan Israel menghantam warga yang tengah mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. ليش يسووا في الشباب زيك ليش؟ ليش يا عمري يسووا في الشباب هيك؟ شاب يما زي الوردي ليش؟ شاب يما زي الوردي ليش يكون صويت؟ ليش ضيع شبابه ليش؟ عشان طحين ولا زيت ولا خبزة؟ عشان خبزة يما. Militer Israel berdalih warga yang mendekat dianggap sebagai ancaman dan telah diberi peringatan. Setelah diabaikan, pasukan menembakkan tembakan peringatan. Namun kekacauan terus terjadi di titik distribusi bantuan yang menimbulkan korban jiwa dan terluka. Inilah anak-anak Gaza yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya akibat genosida Israel. Bagi mereka, mengungsi ke Kairo, Mesir merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, hidup sebagai pengungsi tidaklah mudah. Mereka kesulitan untuk mengakses sarana pendidikan karena tidak memiliki sertifikat izin tinggal. Beruntung ada 2 orang guru dari Gaza yang bernama Hana Al-Taba dan Joan Abu Saba yang menginisiasi sekolah sementara. Di sini, anak-anak Palestina dari jalur Gaza bisa memulai belajar dasar-dasar membaca dan menulis. Namun sayang tidak ada ijazah atau sertifikat yang bisa diberikan sekolah ini. هلا في صار عدد من الأطفال كتير اللي طلعوا من غزة موجودين في مصر. تقريبا الأطفال بعمر 4 سنوات 5 سنوات هدول ما بتلقوا العلم، ما في مدارس تقبلهم لأنه ما في إقامات إنه يقدروا يفوتوا المدارس وياخذوا شهادات. فمن هان بدأت تفكير في المشروع إنه ممكن إحنا طلعنا من غزة بطولنا زي ما إحنا كده، ما قدرنا إنه ناخد أي حاجة معنا، فطبعا إحنا بنحاول إنه إحنا نأمن مصدر رزق في هذه المبادرة لإلنا، وبنفس الوقت إنه نساعد الطلاب اللي بدهم يتعلموا. Asiknya belajar membuat mereka untuk sementara melupakan trauma yang mereka alami akibat perang. Dibutuhkan dukungan psikologis bagi anak-anak Gaza yang telah kehilangan keluarganya akibat genosida Zionis Israel. Ratusan demonstran pro-Palestina melakukan long march di Paris, Prancis pada Sabtu waktu setempat, menuntut gencatan senjata segera dan mengecam genosida yang terus berlangsung di Gaza. Para demonstran meneriakkan yel-yel sambil membawa bendera Palestina, poster dan potret anak-anak yang tewas akibat pengeboman serta boneka yang melambangkan korban termuda dalam konflik di Gaza.
Aksi bela Palestina juga dilakukan di pusat kota Berlin, Jerman, untuk mengecam pemerintahan Kanselir Friedrich Merz yang dinilai memasok senjata ke Israel dan melindungi secara diplomatik dalam menjalankan perang yang disebut sebagai genosida di Gaza. Para demonstran melakukan long march melewati jalan-jalan dekat gerbang Brandenburg. Sebagian dari mereka terlihat ditangkap oleh polisi. Sementara itu lainnya terlihat membawa spanduk bertuliskan seruan gencatan senjata dan mengibarkan bendera Palestina. Sementara itu di London, Inggris, puluhan ribu orang bergabung dalam aksi besar pro-Palestina yang berlangsung di pusat kota London Sabtu waktu setempat. Demonstrasi yang dimulai dari stasiun Embankment ini melintasi berbagai landmark utama di London, seperti Jembatan Westminster, Jembatan Waterloo, dan kawasan Strand, sebelum berpuncak pada aksi massa di Whitehall. Massa aksi terlihat membawa bendera Palestina dan poster yang mengecam aksi militer Israel bertuliskan "Hentikan Genosida".